Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya ingin bagikan lagi kisah nyata mimpi, tapi bukan mimpi yang saya alami maupun mimpi istri saya, tetapi mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait dengan petunjuk sekaligus peringatan bagi kita semua setelah menyimak mimpi yang dialami beliau, yaitu tentang hukuman, tentang azab bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan. Sebelum saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami Nabi kita, perlu diketahui bahwa mimpi di dalam Islam itu adalah bagian dari syariat, bukan hanya sebagai bunga tidur. Karena mimpi di dalam Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah, yang maksudnya adalah petunjuk, mimpi yang benar dari seorang mukmin yang soleh. Yang kedua, mimpi dari setan, yang mana mimpi itu tidak ada maknanya, karena mimpi itu hanya ingin menakut-nakuti manusia saja. Yang ketiga adalah mimpi dari bawaan pikiran ketika saat terjaga. Dan mimpi yang ketiga itu juga tidak perlu dicari takwilnya, karena tidak mengandung makna apa-apa. Mimpi yang dialami Nabi sama dengan orang-orang soleh itu adalah mimpi tergolong mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, dalil terkait mimpi disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi yang baik dari orang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Di dalam riwayat yang lain, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya di dalam Sahih Al-Bukhari maupun Sahih Muslim, tetapi dalil atau keterangan tentang mimpi juga banyak didapatkan di dalam Al-Quran. Seperti halnya di dalam surat Yusuf, ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan lain-lain bisa Anda baca di deskripsi pada video ini. Juga terdapat di dalam surah As-Saffat, surat Al-Anfal, dan begitu juga di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Lalu bagaimana mimpi yang dialami Nabi kita? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, pada suatu malam aku bermimpi melihat 2 orang laki-laki menghampiriku seraya berkata, pergilah. Lalu kami pergi ke sebuah lubang seperti tungku yang atasnya sempit dan bagian bawahnya luas, dan api menyala-nyala dari bawah tungku itu. Setelah mendekat, tiba-tiba isi tungku terangkat hingga hampir keluar. Ketika api dingin, mereka kembali masuk ke dalam tungku, yang ternyata di dalamnya sekelompok laki-laki dan perempuan yang telanjang. Lalu aku bertanya pada mereka ini, siapa mereka ini? Jadi Nabi itu bertanya kepada 2 orang laki-laki, yang mana 2 orang laki-laki di dalam mimpi itu adalah malaikat yang mengantar Nabi dan menjelaskan perihal apa yang dilihat Nabi. Nabi bertanya kepada malaikat 2 orang. Lalu aku bertanya, siapa mereka ini? 2 orang itu menjelaskan, yang engkau lihat dari lubang itu adalah para pezina. Perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, berzina yang dimaksud adalah golongan orang yang melakukan perzinahan sampai hubungan badan, hubungan intim. Terjadi pertemuan 2 kelamin. Perlu kita ketahui hukumannya. Bagi yang perjaka, kalau berzina dengan gadis itu didera 100 kali, dipukul 100 kali dan diasingkan. Tapi kalau yang berzina itu adalah laki-laki yang sudah menikah, berzina dengan perempuan yang sudah menikah, didera
100 kali dan dirajam. Nah, dirajam itu sampai mati. Dilempar batu sampai mati. Jadi kalau misalkan kita sekarang ini seringkali melihat bahwa perzinahan banyak viral di berita-berita, entah itu di YouTube atau dimanapun, itu sekarang sudah dalam kategori sangat meresahkan dan membahayakan keturunan-keturunan kita kelak. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai ikut-ikutan melegalkan, mengizinkan anak-anak kita berpacaran. Karena pacaran itu adalah awal mula hubungan yang diharamkan di dalam Islam itu akan berujung biasanya ke arah sana. Perzinahan. Entah itu nanti sewa hotel atau sewa villa atau di semak-semak. Itu yang seringkali tersiar ya, di video-video di berita-berita. Banyak yang mengalami hal itu. Terkadang suaminya yang menemukan istrinya berselingkuh di hotel. Terkadang istrinya yang menemukan suaminya berselingkuh di hotel. Laki-laki maupun perempuan ada peluang perselingkuhan. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita mau melakukan seperti itu. Karena hukumannya berat. Apalagi kalau sudah menikah. Lalu perlu saya bagikan lagi tentang dalil tentang di saat di zaman Nabi itu ada perempuan yang pernah berzina sampai sampai hamil. Tapi Nabi bijaksana ketika perempuan tersebut itu meminta untuk dihukum, untuk dirajam. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk melahirkan dulu. Dan setelah perempuan itu melahirkan, wanita itu kembali lagi kepada Nabi minta untuk dirajam, tapi Nabi Muhammad SAW masih berbuat bijaksana, yaitu menyuruh perempuan tersebut untuk menyusui hingga 2 tahun sesuai syariat Islam, sampai anak itu bisa makan. Setelah usai dari itu, perempuan ketika minta dirajam, akhirnya Nabi melakukan hukuman seperti yang memang sudah ditentukan di dalam syariat Islam, dirajam mati. Maka ketika ada wanita zaman now ataupun laki-laki zaman now yang berzina, karena di Indonesia ini tidak mungkin dilakukan hukuman rajam, hukuman Islam yang sebenarnya, maka jangan berpikir tidak akan dikenai hukuman seperti itu. Justru ketika di dunia ini tidak dihukum rajam, maka di akhirat nanti akan lebih besar lagi siksaannya, seperti yang diceritakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tadi saya bacakan. Tapi juga perlu diketahui, perempuan yang tadi saya ceritakan, orang yang mau dirajam, ingin melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan syariat Islam, taubatnya beliau itu adalah sangat utama. Karena Nabi itu mengatakan, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Itu disabdakan beliau di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1696. Nah, itu keutamaan perempuan yang berani menyerahkan jiwanya karena telah berbuat dosa yang besar, berzina. Ketika beliau itu dalam keadaan sudah menikah, maka hukumannya berat, harus dirajam sampai mati untuk menebus dosa tersebut. Maka hati-hati saudara-saudariku, jangan sampai masuk kepada pergaulan bebas. Jangan sampai kumpul kebo yang akhirnya melakukan seperti itu, apalagi sudah menikah. Mimpi itu yang dialami Nabi supaya menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak melakukan hal yang seperti itu, dan juga bagi orang tua agar jangan melegalkan anak-anaknya pacaran dan yang nantinya akan bisa berujung kepada perbuatan perzinahan. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.